Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. wasyukurillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan video diskusi untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah ekonomi mikro islami yang ditugaskan oleh Bu Siti Aciria. Kelompok 7 Avicenna memilih topik kasus yaitu kebijakan impor beras oleh pemerintah di saat panen raya. Oke, yang untuk sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama setelah itu perkenalan. Yang pertama dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Zaifah. Diamanahi sebagai ketua kelompok 7 Avicenna oleh Bu Siti. Saya asal Tangerang dan udah itu aja lah. Tangerang mana ya? Lanjut yang lain. Yang lain perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurpai Jazmi dari kelompok 7 Avicenna asal Tangerang. Wih, Tangerang juga lu. Iya, oke. Lanjut. Kita lanjut. Selanjutnya. Selanjutnya siapa nih? Lanjut, perkenalkan nama saya Nabil Rifki, asal dari Tangerang. Sekian. Semua. Oke, lanjut lagi. Langsung lanjut. Bil, gue ke rumah lo ya, Bil. Ya, ditunggu. Kenalkan, nama saya Anggito Bimo Prasetyo dari kelompok 7 asal dari Indramayu. Lanjut. Kenalkan, nama saya Fathiatuz Zahra dari kelompok 7 asal dari Depok. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Matsa dari Riau. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenalan. Selanjutnya, kita akan membacakan kasus yang telah kita sepakati bersama. Kepada Fathiatuz Zahra, silakan dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Hafiz telah memberi saya kesempatan untuk membaca kasusnya. Saya akan membacakan kasusnya. Dilampir dari tirto.id, Ombudsman Republik Indonesia mendesak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tunda impor 1 juta ton beras hingga Mei, karena bulan-bulan ini petani sedang panen padi. Anggota Ombudsman YK Hendra Fatika menyebut stok beras masih cukup, sehingga pemerintah tidak usah impor dulu. Ombudsman RI menyatakan meminta Kementerian Perekonomian untuk melaksanakan rakortas menunda keputusan impor beras, bukan menunda pelaksanaan, hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan perum bulog paling tidak sampai awal Mei, kata YK pada hari Rabu 24 Maret 2021. Sebelumnya, kebijakan impor beras dikemukakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada awal Maret. Kemudian, pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan tanda tangan kesepakatan impor pada akhir bulan ini. Beras impor rencananya diambil dari Thailand. Baru-baru ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tetap bergeming atas desakan untuk batalkan impor. Ia bilang impor tetap perlu karena kondisi gabah petani, kadar airnya tinggi, dan tidak sesuai standar pemerintah.
Ia juga mengklaim stok Bulog saat ini di bawah 500.000 ton setelah dikurangi beras sisa impor tahun 2018 yang kurang mutu alias tidak layak konsumsi. Namun, menurut YK, masih ada stok beras di tempat lain selain Bulog. Berdasarkan data Kemendak per Februari 2021, di penggilingan sekitar 1 juta ton, 6.300 ton di lumbung pangan masyarakat, 36.000 ton di Pasar Induk Beras Cipinang atau PIBC, 260,2 ribu ton di Horeca, dan di rumah tangga sebanyak 3,2 juta ton. Kalau dijumlahkan, total stok sekitar 6 juta ton kurang sedikit, kata YK. Meski stok Bulog rendah, gudang bisa segera diisi dengan menyerap hasil gabah petani. Memakai data Badan Pusat Statistik, luas panen padi periode Januari sampai April 2021, 4,6 juta hektar yang menghasilkan 25,3 juta ton gabah kering giling dan menjadi beras sebanyak 14,5 juta ton beras. Jumlah panen petani awal tahun ini naik 26,8%, yaitu 3 juta ton beras dibandingkan periode sama tahun lalu. Dalam memantau kelangkaan stok beras, menurut YK bisa merujuk di Pasar Induk Beras Cipinang, Ombudsman mendapati stok di PIBC berlebih sekitar 3.300 sampai 3.500 ton per hari, artinya stok aman. Normalnya itu pasokan beras PIBC 3.000 ton per hari. Kalau sudah 2.000 ton per hari, mulai gelisah dan harga naik. Kalau 1.000 ton itu sudah terjadi kelangkaan, ungkap YK. Udah. Nah, gimana tanggapannya teman-teman sekalian? Ada yang mau menanggapi perihal kasus impor beras tersebut? Kalau dari saya sih ya, sebenarnya ini antara Menteri Perdagangan dengan yang pusat statistik kok bisa beda gitu ya ini ya. Kayak miskom gitu dia. Kok bisa kayak gitu ya? Tapi setuju nggak kalau butuh impor beras kayak gitu? Ya harusnya enggak kan, soalnya ini lagi di musim panen kan, di situ juga tulisannya musim Panennya ya. Iya, lagi musim panen petani kan. Justru ini kan akan mengurangi kesempatan petani untuk bisa cuan-cuan, bisa dapat keuntungan. Ini kan juga untuk mensejahterakan para petani. Kalau impor di saat sedang swasembada beras kan, itu bisa disebut dengan mubazir juga nanti jadinya kalau kelebihan. Nah, terus apalagi yang lain, coba gimana? Tapi katanya impor tetap dibutuhin karena berasnya Indonesia tuh katanya beda, terus mutunya kayak kurang gitu deh. Nah, kenapa yang solusinya malah impor? Kenapa enggak kasih subsidi ke petani biar padinya lebih berkualitas gitu kan? Kenapa solusinya harus impor kan? Malah kata ini juga kalau impor lebih ngerugiin ke petani jadinya gitu. Kan bisa pakai subsidi dari pemerintah buat petani, buat ngelola sawahnya gitu kan, biar lebih hasil berasnya lebih bagus lagi. Apalagi ya, tadi baca di berita lain ada
Hmm. Nah ini berarti kan intinya kebijakan impor beras ini kan tidak memberikan kemaslahatan kepada para petani kan, khususnya para petani. Umumnya kepada rakyat Indonesia semuanya. Jadi ya pada intinya kebijakan impor beras ini kata saya sih tidak diperlukan. Gimana coba yang lain? Kira-kira kebijakan impor beras ini diperlukan nggak? Coba Alfia tuh coba. Kalau menurut saya sih seharusnya ya pemerintah harus lebih bijak lagi. Gimana caranya biar ya lebih maju pertanian di bidang pertanian ini bisa lebih maju gitu kan. Terus kita bisa menciptakan sesuatu yang baru gitu kan dalam bidang pertanian. Kalau buat impornya sih seharusnya nggak terlalu efektif gitu dari saya. Oke, lanjut yang lain coba. Nabil Rifki gimana? Jadi ini kalau misalnya menurut saya buat ombudsman-nya nih bagus untuk menunda impor beras kan ya. Karena pada masa sekarang ini petani Indonesia ini lagi panen-panennya gitu. Jadi kalau misalnya dari Kemenko nggak nunda impor beras, jadi nantinya mubazir juga gitu. Jadi bagus sih ditunda sampai Mei kalau nggak salah ya. Iya, sampai Juni ya tadi kalau nggak salah Juni. Oke, yang lain coba Anggito Bimo. Gimana? Kalau menurut saya sih, ya saya lihat dari perspektif sebagai petani gitu ya. Ya saya setuju gitu kalau menunda pengimporan beras sementara gitu. Ya apalagi kan sekarang dalam masa panen juga gitu kan. Petani kan panen nggak setiap hari gitu. Maksudnya mah selama masih ada beras, masih ada stok beras di Bulog, masih bisa gitulah buat para petani gitu ya, ditunda ituin yang impor. Setuju aja sih. Jadi setuju nih kalau ditunda impornya. Iya, lagian kalau misalnya nggak ditunda, buat apa nanti berasnya? Iya sih. Ini kalau ditunda, tapi kalau dibatalin kayaknya kurang ini deh. Kalau ditunda. Tapi katanya udah tanda tangan kontrak sama Thailand. Belum, baru pengen. Oh, baru pengen itu. Terus kan didesak nih sama ombudsman. Jadinya belum jadi. Oh. Semoga aja nggak jadi terus sih. Soalnya kan katanya penyimpanan bulognya juga ada yang bilang kurang, ada yang bilang lebih. Iya. Tapi dari Badan Pusat Statistiknya aja bilangnya nggak kurang. Iya. Oke, lanjut. Iya. Jasmi coba gimana ini pendapat? Ya, intinya kan petani ini kan masih menyetok beras. Ya masih cukup lah.
kan pemerintah tidak usah mengimpor lagi. Kan perekonomian ini kan ditunda 1 juta ton besar sampai Mei ya, sampai Juni kalau nggak salah. Iya sih sampai benar. Juni. Soalnya kan ini juga bisa buat ngemulihin ekonomi kita juga kan ya di sini yang lagi turun. Kan bulan-bulan ini kan sedang lagi panen-panen padi. Iya makanya itu. Iya. Gimana Zahra, gimana pendapatnya? Ya iya sih, kalau ditunda kan bisa nanti gitu. Kalau misalnya stok berasnya udah menurun, baru bisa kayak ya udah nih tantangan aja sekarang gitu. Kalau sekarang kan lagi masa-masa panen, berarti sayang aja kalau misalnya impor juga. Impor iya, terus dapat dari petani juga iya, ya kan? Ya, mungkin kalau impor Iya, benar. toleran aja, tapi asalkan jangan di bulan-bulan panen gitu kan. Impor yang lain dulu aja lah yang lebih dibutuhkan. Benar. Oke, baik. Kita udah dapat kesimpulannya dari diskusi tentang kebijakan impor beras ini. Monggo dibacakan kesimpulannya. Siapa tadi yang membaca? Saya. Oh ya, silakan. Oke, baik. Dari kutipan dari tirto.id, kita dapat simpulkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia mendesak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tunda impor 1 juta ton beras hingga bulan Mei. Padahal bulan-bulan ini petani sedang panen padi. Anggota Ombudsman YK Hendra Fatika menyebut stok beras masih cukup, sehingga pemerintah tidak usah impor dulu. Dan baru-baru ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tetap bergeming atas desakan untuk batalkan impor. Ia bilang impor tetap perlu karena kondisi gabah petani, kadar airnya tinggi dan tidak sesuai standar pemerintah. Ia juga mengklaim stok Bulog saat ini di bawah 500.000 ton, setelah dikurangi beras sisa impor tahun 2018, yang kurang mutu alias tidak layak konsumsi. Namun menurut TK, masih ada stok beras di tempat selain Bulog. Memakai data Badan Pusat Statistik, luas panen padi periode Januari sampai dengan April 2021 adalah 4,6 juta hektar yang menghasilkan 25,3 juta ton gabah kering, giling, dan menjadi beras sebanyak 14,5 juta ton beras. Dari jumlah panen petani awal tahun ini naik 26,8%, yaitu 3 juta ton beras dibandingkan periode sama tahun lalu. Dalam memantau kelangkaan stok beras, menurut DK bisa merujuk di Pasar Induk Beras Cipinang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Alfiatul Matsafina. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk video diskusi kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Penutup, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh siapa? Nabil. Ya. Silakan. Ya, sebelum kita akhiri pada pertemuan diskusi kali ini, mari sama-sama kita berdoa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjut, Hafiz. Terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman semua. Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada kita semua.
Amin. Amin. Selalu memberkahi ilmu yang kita dapat. Sekian dari kami kelompok 7 Afisena. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.